Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selalu semangat di pagi hari ya. Jadi di sini kita akan memasuki materi baru, yakni sistem persamaan linier 3 variabel. Oke, apa sih sistem persamaan linier 3 variabel itu? Mungkin ketika di SMP kalian mengetahui sistem persamaan linier 2 variabel, tapi di sini 3 variabel. Bedanya apa? Bedanya ya jumlah dari variabelnya. Kalau 3 variabel maka variabelnya ada 3. Oke ya, karena ini ada kata persamaan maka tanda hubungnya itu berupa sama dengan, bukan kurang dari, lebih dari, atau kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan ya, memakai tanda sama dengan. Linier artinya apa? Linier ini artinya pangkat tertinggi atau derajat tertinggi dari variabelnya itu adalah pangkat 1. Linier itu pangkat 1, kalau pangkat 2 namanya kuadrat ya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada kata sistem. Sistem di sini artinya persamaannya lebih dari 1 ya, yang artinya nanti dari sebuah sistem itu kita akan mencari penyelesaian dari persamaan itu apa ya. Jadi ada penyelesaiannya seperti itu. Nah, kalau persamaan linier 3 variabel, maka nanti persamaannya harus ada 3 persamaan untuk mencari nilai variabel-variabelnya itu ya. Kalau misalkan ada sistem persamaan linier 3 variabel tetapi persamaannya hanya tersedia 2 persamaan saja, apakah bisa dicari penyelesaiannya? Tidak bisa ya. Jadi harus ada 3 persamaan seperti itu ya. Langsung saja saya berikan sebuah contoh. Sebentar. Sebelum kita beranjak ke contoh soal, untuk mencari penyelesaian dari SPLTV itu ada berbagai macam cara ya, ada berbagai macam cara penyelesaiannya. Tentunya kalian ketika di SMP sudah kenal dengan cara-cara ini ya. Contohnya apa? Yang pertama menggunakan metode eliminasi ya. Yang pertama ada metode eliminasi. Yang kedua apa? Ada substitusi. Jadi sama sebenarnya. Metode substitusi. Bisa gabungan antara keduanya, yakni campuran antara eliminasi dan substitusi. Substitusi. Nah, selanjutnya di sini di jenjang kelas 10 ini kita akan belajar satu lagi metode ya untuk menyelesaikan penyelesaian dari sistem persamaan linier 3 variabel, namanya adalah metode determinan. Gimana sih metode determinan itu? Nanti akan saya jelaskan ya. Metode determinan. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan. Kita akan mencari penyelesaian. Mencari penyelesaian itu artinya kita akan mencari nilai dari variabel-variabel yang belum diketahui. Ya, seperti itu. Contoh. Saya punya sebuah SPLTV X plus 2X plus 3Z sama dengan 9. Persamaan yang pertama, ini Y ya, X plus 2Y plus 3Z sama dengan 9, terdiri dari 3 variabel. Persamaan yang kedua, 2X min Y plus Z sama dengan 8. Persamaan yang kedua, dan persamaan yang terakhir, 3X min 2Y min Z sama dengan 5. Oke, di sini tanda dari sistem persamaan itu harus diberi tanda kurung kurawal di sebelah kirinya ya. Artinya itu kita akan cari penyelesaiannya dari sebuah sistem persamaan. Di sini saya tidak mengulangi bagaimana cara mengeliminasi dan bagaimana cara mensubstitusi ya. Insya Allah kalian sudah dapat pedoman atau dapat dasar di
SMP. Jadi di contoh kali ini saya akan menggunakan metode campuran. Jadi langsung saja kita akan mencampur atau menggabungkan antara metode eliminasi dan substitusi seperti itu. Oke, yang pertama kita bisa lakukan eliminasi terlebih dahulu ya. Antara apa? Antara persamaan yang pertama dan yang kedua. Misalkan ini saya beri nama persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan yang ketiga. Kita lakukan eliminasi. Ini cara yang pertama ya, langkah yang pertama maksud saya. Eliminasi persamaan satu dan persamaan yang kedua. Terserah kalian mau mengeliminasi variabel yang mana terlebih dahulu, sesuka kalian. Misalkan dari persamaan yang pertama dan yang kedua ini saya akan mengeliminasi variabel Y ya. Y yang atas 2Y, yang bawah koefisiennya masih negatif 1. Yang namanya eliminasi, maka koefisien dari variabel yang akan kita eliminasi atau kita buang harus disamakan terlebih dahulu ya. Kalau yang atas ini Y-nya koefisiennya 2, maka yang bawah juga harus disamakan. Bagaimana caranya? Karena awalnya ini 1, maka harus kita kalikan berapa biar sama dengan 2? Kita kalikan dengan 2. Jadi semuanya pada persamaan 2 ini kita kalikan dengan 2 semuanya. Oke, kita tulis dulu persamaan yang pertama ya. Persamaan yang pertama nggak usah dikalikan apa-apa karena sudah 2 ini. X plus 2Y plus 3Z sama dengan 9 ya. Persamaan yang kedua kita kalikan dengan 2 semuanya. Jadi 2X dikalikan 2 hasilnya 4X. Min Y dikalikan 2 jadi min 2Y. Z dikalikan 2 hasilnya adalah 2Z. 8 kali 2 hasilnya adalah 16. Seperti ini ya. Selanjutnya kita operasikan. Nah, hati-hati di sini. Apakah di sini tandanya plus ataukah min? Itu tergantung dengan tanda dari variabel yang akan kita eliminasi. Coba lihat. Di sini yang atas tandanya positif, yang bawah tandanya negatif. Jika tandanya berbeda, maka di sini yang kita gunakan, operasi yang kita gunakan adalah penjumlahan. Tetapi jika tandanya sama, misalkan atas positif, bawah positif, maka yang kita gunakan adalah tanda negatif ya. Atau di sini negatif, maka yang kita gunakan adalah negatif juga. Saya beri catatan di sini ya. Intinya gini, kalau tandanya berbeda plus dan min ya, maka yang digunakan adalah plus. Tapi kalau tandanya sama, min dan min atau plus dan plus, maka tandanya yang digunakan adalah negatif. Seperti ini ya, jangan sampai keliru. Oke. X ditambah 4X hasilnya 5X. 2Y ditambah min 2Y ya. 2 ditambah min 2Y habis. Jadi 0. 3Z ditambah 2Z hasilnya adalah 5Z. 9 ditambah 16 hasilnya adalah 25. Oke, seperti ini ya. Kita sudah mendapatkan persamaan baru. Misalkan ini saya namakan dengan persamaan 4. Selanjutnya kita lakukan eliminasi lagi. Misalkan kita lakukan eliminasi antara persamaan kedua dan ketiga. Ya, ini langkah yang selanjutnya B. Eliminasi persamaan kedua dan 3. Ya, seperti ini. Kita akan mengeliminasi yang mana? Karena di langkah pertama tadi kita mengeliminasi Y, maka selanjutnya di 2 dan 3 kita juga akan eliminasi Y-nya juga ya, biar sama. Lihat Y-nya. Persamaan kedua koefisiennya negatif 1. Persamaan ketiga koefisiennya negatif 2. Berarti harus disamakan dulu. Bagaimana caranya? Karena ini sudah 2 ya, maka yang pertama ini kita kalikan dengan 2. Biar sama dengan 2 hasilnya. Jadi persamaan kedua ini semuanya kita kalikan dengan angka 2. 2X kali 2, 4X min 2 kali Y, 2Y ditambah 2 kali Z, 2Z sama dengan 8 kalikan 2,
16. Ini persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga tidak perlu dikalikan lagi karena koefisien dari Y nya sudah 2. Jadi 3X min 2Y min Z sama dengan 5. Tandanya bagaimana? Ingat ya, kalau tandanya sama berarti pakai operasi negatif dikurangi. Kalau tandanya berbeda, operasinya dijumlahkan. Nah, lihat, ini kan tandanya sama-sama negatif, ya. Kalau sama-sama negatif, maka di sini operasinya adalah dikurangi. Bisa dipahami ya? 4X dikurangi 3X, 1X atau X saja. 2Y dikurangi min 2Y. Kenapa sih hasilnya kok bisa 0? Karena apa? Min 2 dikurangi min. Min sama min jadi plus kan? Min 2 ditambah 2 hasilnya pasti 0. Coret-coret ya. 2 dikurangi min Z, 2Z dikurangi min Z, min sama min jadi plus, berarti 2 tambah 1 plus 3Z. Nah, seperti ini ya, pelan-pelan saja. Min sebentar, tandanya ini kemudian 16 dikurangi 5, berapa 16 dikurangi 5? 11. Kita sudah menemukan persamaan baru ya, yakni X plus 3Z sama dengan 11. Ini persamaan yang ke-5 ya. Karena kita sudah punya persamaan keempat dan kelima yang sama-sama mengandung variabel XZ, kita bisa eliminasi kedua persamaan ini ya. Bagaimana caranya? Boleh nggak yang keempat ini kita sederhanakan? Ini kan 5X plus 5Z sama dengan 25. Boleh disederhanakan, dibagi dengan 5 semuanya. Jadi berapa ini? X plus Z sama dengan 5, dibagi 5 semuanya. 5 bagi 5 1, 5 bagi 5 1, 25 bagi 5 5. Jadi X plus Z sama dengan 5. Nah, karena ini kebetulan X-nya sama-sama koefisiennya sudah 1, berarti kita tidak perlu menyamakan koefisiennya lagi. Langsung aja kita eliminasi ya. X plus Z sama dengan 5. Yang kedua, X plus 3Z sama dengan 11. Kita apakan? Kita kurangi. Ya, kita kurangi. Habis X-nya, Z dikurangi 3Z, hasilnya negatif 2Z. Seperti ini. Kemudian 5 dikurangi 11, hasilnya adalah negatif berapa? 6 ya. Oke, jadi Z-nya sama dengan min 6 dibagi min 2, hasilnya adalah 3. Bisa diikuti ya. Karena Z-nya kita sudah ketemu 3, maka kita substitusikan kemana? Substitusi Z ke, misalkan ke persamaan yang keempat ini ya, keempat. Jadi langsung X plus Z sama dengan 5. X plus Z-nya ketemu 3 sama dengan 5, berarti X-nya sama dengan 3-nya dipindah ke ruas kanan, jadi negatif 5 dikurangi 3, hasilnya adalah 2. Sehingga Z-nya ketemu 3, X-nya ketemu 2, menggunakan cara substitusi ya. X ketemu Z ketemu, tinggal cari apa? Cari Y-nya ya, tinggal diapakan? Substitusi saja. Jadi substitusi X dan Z kemana? Ke salah satu persamaan dari 3 persamaan ini, terserah kalian mau yang mana ya. Misalkan kita pakai persamaan yang pertama, X plus 2Y B, C, D, ini langkah yang ke E, X plus 2Y plus 3Z sama dengan 9. X-nya tadi ketemu 2, Y-nya belum tahu ya, plus 3Z, Z-nya adalah 3, sama dengan 9. 2 ditambah 2Y sama dengan 3 kali 3, 9 ya. Nah, seperti ini. 2 tambah 9 berapa? 11. Nah, seperti ini. Berarti 2Y
sama dengan 11-nya kita pindah ke ruas kanan, hasilnya adalah 9 dikurangi 11. Berarti 2Y sama dengan negatif 2. Y-nya sama dengan negatif 2 dibagi 2, hasilnya adalah negatif 1. Sehingga sudah ketemu jawabannya. Kesimpulannya, X, Y, Z-nya sama dengan, kita akan nulisnya biasanya urut ya, X dulu, Y, baru Y dan Z. X-nya 2, Y-nya negatif 1, Z-nya adalah 3, seperti ini. Bisa dipahami? Ya, ini tadi adalah cara menentukan himpunan penyelesaian dari sebuah SPLTV menggunakan metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.